musik. Menunggumu yang tak pernah bergeming, walau pesanku terus berdenting. Membabat cakrawala, menyeruak hingga Andromeda. Bintangku mulai memudar di antara lintasan meteor terbakar. Samar, setiap malam Jumat mulai jam 8 malam. Samar. Aku terkapar. Samar. Aku terkapar. Tembang. Ada sepotong malam yang masih tinggal di sisa tidurmu, Neng. Kecupan langit, udara berombak yang gaib. Kegundahanku menerjemahkan rindu jadi sajak. Mengapa dua kelopak matamu seperti sepi batinku yang meleleh? Ada dingin-dingding selepas gerimis, Neng. Kata-kataku bertengkar di selembar kertas. Tahu bahwa keindahanmu terlampau bersahaja untuk dituliskan. Entah karena apa aku jatuh cinta padamu, Neng. Lelapmu kugambar jadi sketsa. Hatiku menggembara bersama cuaca. Mengapa engkau begitu sederhana, Neng? Hingga tak kudapatkan perumpamaan di kamus-kamus bahasa dan gerak semesta. Sulaiman Jaya 2017. Motor tua. Kala itu senja memerah manja. Ilalang di sepanjang trotoar menari. Menyambut lajur roda, menggilas bebatuan penuh kerinduan. Di atas motor tua, kita bercengkrama. Menyusuri jalan berliku, menuju sudut paling sunyi. Pada jaket abu-abumu itu, terselip aroma tubuh nan abadi. Serang, Oktober 2021. Siang ini tidak larik puisi. Terlalu panas untuk menjadi puitis. Aku akan menunggu senja saat jingga mulai mewarnai langit dan rindu mulai menghapus penat. November 2021. Masih di Samara. Sastra malam di udara bareng aku Jana dan Bang Sulaiman Jaya. Masih ada kedua bintang tamu kita, ada Ibu Rifta dan Kak Anggun. Halo. Tadi puisinya romantis-romantis sekali jadi ya. Iya, romantis-romantis banget. Sesuai suasana. Sekarang suasananya romantis ya. Karena kebanyakan puisi Bang Suja tuh ya begitu gitu. Romantis ya, Bang. Bucin apa romantis? Bucin ya. Bucin, mungkin kita lanjut ngobrol kali ya, Bang. Emang mau ngobrolin apa lagi? Itu Masih yang tadi temanya? aku masih kepo gitu, Bang. Gimana? Tadi ada tanggapan Bang Suja mengenai tentang pendidikan yang membebaskan gitu. Aku mau tahu nih, itu sebenarnya pendidikan yang membebaskan itu gimana gitu, Bang? Dari Bu Rifta dulu deh. Pendidikan yang membebaskan itu bukan berarti kita bebas salah melangkah ya. Maksudnya membebaskan menurut saya Oke. membebaskan itu apa yang diminati oleh tidak semuanya anak mampu menggapai materi yang ada di sekolah. Kita kalau misalkan tema sekarang itu masalah tentang bakat anak. Kita juga sebagai pendidik atau sebagai orang tua, kita juga harus bisa memotivasi anak. Bebasnya itu di mana? Maksudnya membebaskan anak apa nih yang dia memilih, minatkan. iya, memilih minat dan bakatnya. Gitu. Oke, kalau Kak Anggun, Kak. Pendidikan yang membebaskan menurut saya kembali lagi
kita itu sebagai pendidik itu harus berpusat kepada anaknya itu sendiri, Mm-mm. yang dimana segala sesuatunya itu apa-apa yang disenangi oleh anak kita fasilitasi. Kita itu bukan sebagai instruktur yang kamu harus ini, tapi kita tuh diusahakan untuk, nak, kamu ingin apa gitu, Mendampingi lah iya, ya gitu. kamu ingin apa. Aku ingin belajar tentang sains, tentang eksperimen kalau di TK ya. Mm-mm. Nah, kita sebagai guru diupayakan untuk memfasilitasi minat si anak itu tersebut gitu, agar bakat-bakat yang ada dalam diri anak itu bisa berkembang secara optimal. Seperti itu sih. Oke, ngomong-ngomong soal bakat dan minat gitu ya. Ya. Kalau di TK sendiri nih, ada nggak sih anak-anak yang udah kelihatan, oh bakatnya tuh di seni dan sastra gitu? Itu udah kelihatan belum tuh, Kak? Kalau aku sendiri udah kelihatan. Sepengalaman aku ngajar, ada tuh anak-anak di sekolahku gitu kan. Dia walaupun dia masih TK ya, kelas TKB, tapi dia udah bacanya udah kayak baca doang tuh kayak udah kita baca orang dewasa baca gitu. Berarti kan emang kalau misalkan anak itu emang siap untuk baca, ya kenapa enggak gitu tuh. Enggak, selagi dia merasa fun dengan dia bisa senang baca, ya kenapa enggak kita fasilitasi gitu. Selagi anaknya tidak merasa terketekan gitu. Oke. Kita sebagai guru harus memfasilitasi sih. Oke, kalau Bang Suja, Bang, pendidikan yang membebaskan. Saya berangkat dari pengalaman pribadi aja, Jan, ya. Boleh. Ini karena pengalaman saya dulu, Bu. Saya bukan pamer atau sombong nih, Bu ya. Wah, pamer nih, udah ketawa. Mau pamer. Siap-siap ya. Waktu SD saya juara lomba bidang studi tingkat 1 di tingkat kecamatan, juara 1 tingkat kecamatan untuk bidang studi ilmu pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan umum itu sejarah, PMP, PSBB dan lain sebagainya gitu kan. Itu kalau tidak salah SD kelas 5. Saya memang boleh dikatakan menurut guru-guru adalah pintar dan cerdas, tapi tanpa kesabaran dan pendampingan dari guru teladan, saya juga mungkin tidak termotivasi. Guru saya ketika itu yang kebetulan juga wali kelas saya adalah namanya Ibu Sinta. Cantik, Bu. Aduh. Rambutnya sepundak, motornya Honda lama berwarna putih gitu kan. Dibonceng lah saya sama beliau itu ketika ikut lomba dari kecamatan. Setelah menang di kecamatan, saya diikutsertakan kan tingkat kabupaten. Waktu itu tentu saja masih Jawa Barat, belum Banten. Apa yang dia bilang? Kamu tuh pintar walaupun kamu anak petani dan sebagainya gitu. Ngasih motivasi seperti itu. Maksud saya dengan contoh seperti itu, memang guru perlu juga terlibat secara emosional gitu ya, Bu ya. Dengan perasaan murid, dengan apa gitu. Artinya biar kita itu ada sambung rasa lah istilahnya. Kalau udah ada sambung rasa tuh kayaknya pengetahuan yang nyampein juga enak gitu Gun ya. Iya. Itu yang saya maksud sebenarnya pendidikan yang partisipatoris. Pendidikan yang dialogis, tidak melulu misalnya kamu harus begini begitu. Tapi kita misalnya bertanya, kamu senang apa misalnya kalau di rumah gitu. Kamu senang nonton apa segala macam. Dari situ kemudian kita tahu oh berarti anak memang arahnya ke sini dan lain sebagainya. Gitu sih Jan untuk kalau menurut pendapatku mah gitu loh. Oke. Tadi menurut pendapat Bang Suja nih ya. Nah, sebelum ke pendapat nanya pendapatku. Iya. Betul banget sih, apalagi kedekatan emosi gitu ya Bang. Itu menurutku sangat amat dibutuhkan oleh banyak anak sekarang karena banyak orang tua yang sengaja memasukkan anaknya ke sekolah full day. Itu kayak lepas tangan aja udah. Biar anaknya sekolah di sekolah gitu. Padahal kan kita nggak tahu gitu tuh si anak di dalam sekolah itu gimana, apakah dia nyaman atau gimana di sekolah kan anak juga nggak bisa gimana ya protes ke orang tuanya gitu Bang. Nah sebelum lanjut ngobrol nih kita dengerin salah satu PN dari para pecinta Sergau dari Kang Encep ya. Oke kita dengerin lagi nih. Nanti kita komen-komen ya. Asik banget ya kita di sini komen-komen. Kanvas. Dalam hidup ini kita menggambar jalan dan cabang usia kita seperti kata dan kuas menerka nasib kertas dan kanvas. Terkadang kita bosan tanpa tahu mula dan alasannya. Kita juga membuat sketsa diri kita, berubahnya menjahit dan menggunting waktu yang
kau sebut betul. Juga seringkali gembira karena hal-hal yang biasa. Atau kecewa karena sesuatu yang kita tahu. Terkadang kita senang sekali menduga segala yang ternyata bukan milik kita. Aku pernah tertawa ketika merenungi seorang figur disebut kanvas yang kubayangkan sebagai diri. Berhenti di tikungan waktu, yaitu maut dan maut yang kelak menjemput. Entah karena ragu atau merindu. 2017, Sulaiman Jaya. Nah itu dia nih, puisi dari Kang Encep. Kita komen-komen. Puisiku mungkin. Oh maksudnya yang bacain Oh, Kang gitu. Encep gitu. Ya, bacain oleh Encep Abdullah. Iya, udah di aku aja nih sama penulis ini. Ya karena Langsung ya. Mungkin aku harus banyak-banyak baca. Iya, Bu. puisinya. Iya, Jadi, romantis, Bu. romantis. Iya. Tapi hati-hati nih, Bu. Nanti ketularan bucin. kacau. Oke, kita dari Kak Anggun dulu deh. Gimana Kak Anggun? Ya, yang tadi aku bacain ya Om Suja ya. Iya betul. Mm-mm. Kanvas kan. Kanvas. Kita ngelihat suatu lukisan, kita membayangkan kalau dia adalah aku ya. Sangat dalam sekali. Iya. Mungkin nanti kita bisa tanya ke penulisnya langsung ya. Boleh. Kalau Bu Rifta gimana, Bu? Aku nggak bisa komen apa-apa ya. Soalnya kalau pas mendengar tuh yang ada bergetar aja. Mm-mm. Tersentuh gitu ya, Bu. Tersentuh banget gitu. Oke, ke Jadi memang penulisnya nih. sebenarnya Belum itu- ditanya, Bang. Oke, siap. Terlalu bersemangat. Iya, sebenarnya. Arahin ke dia tuh ininya kameranya. Kenapa? Nah, gimana? Tadi, Bang, itu gimana Ya. tuh puisinya? Kan tadi yang Kak Anggun bilang tadi kanvas dan yang menyentuh tuh liriknya, Aku syairnya. melihat apa sih? Lupa lagi. Membayangkan diri sebagai sefigur itu ya. Mm-mm. Figur sosok yang berada di tikungan maut gitu kan. Iya, itu maknanya gimana tuh, Bang? Sebenarnya kan memang inspirasi saya nulis puisi itu ketika menghadiri pameran, Bu. Menghadiri pameran, Gun. Jadi saya mandang lukisan ada orang gitu kan, jauh gitu dalam ini berada di balik panorama gitu kan. Saya bayangkan itu ya memang hidup tuh kayaknya seperti itu juga kadang. Kita punya harapan, kita punya keinginan, tapi kadang-kadang keinginan kita tidak kesampaian. Terus juga kita tidak tahu takdir kita kan. Mm-mm. Kapan kita mati itu kita tidak tahu gitu kan. Dan itu teka-teki yang menurut saya puitis gitu loh, menjadi ketika diungkapkan bahwa hidup kita memang boleh lah punya harapan segala macam, tapi jangan kaget kemudian kalau kita juga nanti kecewa gitu kan, karena itu sudah dengan sendirinya ada rasa senang, ada bahagia. Sebenarnya berisi materi yang sederhana sih, Bu. Cuma bahasanya aja yang kemudian dipikirkan secara agak lama lah gitu. Dalam lah ya Tidak artinya. terburu-buru memang seperti itu. Oke, kita sapa-sapa dulu nih. Udah, Bang, penjelasannya. Oke, Oke. nanti bosan orang kalau kelamaan. Kita sapa-sapa dulu nih buat para pendengar atau pecinta Carga yang udah gabung di live Instagram kita. Ada siapa aja, Aisyah? Oke, udah rame banget nih. Oke. Ada Ferdi Zo, Halo Ferdi. ada G Aulia, G, halo. Arahin ke host tuh. Udah ada dong, ke bintang tamu bintang tamu dong. kan? Oh. Kan Halo, nah, oke, terus ada Bepois S Oke, F. Katanya, halo. aduh katanya pengen deh dibacain puisi aku katanya. Oh boleh langsung Langsung kirim kirim. aja puisinya lewat DM, nanti dibacain. Boleh request mau dibacain sama Bang Suja, Kak Anggun, Bu Rifta atau Aisyah. Enggak. Oke, ada siapa lagi nih Aisyah? Ada sama dengan action. Halo Kang Halim. Terus Itu. ada Halo Kang Halim, sama dengan next ini Kang Halim. nah, sip. Terus ada Ade Halo, Ade. Mujiardi. Oh. Ada Bang Irwan Sofwan. Halo Bang Halo. Irwan. Ada Bung penyair. Erman. Terus ada Adrena. Halo, Adrena. Selamat malam, boleh disapa-sapa nih. Ada Ni. Halo nih.
ada Titi Jafar. Halo. Oke. Ada Tantenya Bu Rifta. Halo Tante. terus ada Sevi. Halo Sevi. Terus ada dari Bang Irwan Sofwan katanya puisiku belum dibaca sepertinya. Oke, nanti bakal dicek nih Aisyah di nih, Instagram. Aisyah. Kita cek dulu ada Oke. tidak. Atau Mungkin ngirimnya ke Bang Suja. minggu kemarin kali ngirimnya enggak, Jan. Mungkin deh, coba nanti kita cek Oke, lagi nih siap. DM ya. Oke, terus ada Gia Aulia, terus Halo, katanya Gia. halo juga Teh Rifta dan Teh Anggun. Halo. Kenal gak nih Aulia Gia? Gia Iya. Aulia? Iya, dia Oh. adik-adikku. Oh. Adik sepupuku. Oke, dan masih banyak Dan lagi. masih banyak lagi. Aku ingetin lagi nih buat para pecinta Sergau. Oke, kalau kita lagi live di Instagram di @seranggawfm, boleh banget yang suka nulis puisi atau yang suka baca puisi bisa langsung kirim aja voice note atau puisinya lewat DM di Instagram kita di @seranggawfm. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol, udah disuruh udahan. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Iya. Mumpung masih ada Bu Rifta gitu, ada satu hal yang aku pengen tahu gitu. Mungkin Bu Rifta itu dinas di Kemenag ya Bu ya. Iya. Mungkin di situ Ibu juga membawahi di RA ya. Ya, untuk Oke, sekarang untuk kurikulum yang membebaskan itu udah diterapkan atau belum gitu Bu? kalau untuk kurikulum ada bagiannya tersendiri. Mm-mm. Nah, saya di bagian pendidikan madrasah itu di bagian era itu baru beranjak 1 minggu. Saya baru Oke. masuk 1 minggu. Jadi masih membaca peraturan-peraturan. Iya, yang masih ada. meneliti lah ya Bu Masih ya. meneliti. Oke, mungkin kita bakal lanjut ngobrol lagi setelah yang satu ini. Tetap saya tune terus di 102,8. Oh, aku juga mau ucapin terima kasih untuk Ibu Rifta karena nggak bisa sampai akhir ya Ibu. Iya, betul. Oke, buat para pecinta Sergau juga mungkin bisa gabung lagi nanti karena kita bakalan live lanjut lagi dan barengan sama Kak Anggun ya. Terima kasih Ibu Rifta. Mohon maaf sebelumnya, Iya, saya mungkin kita tidak bakal lanjut sampai ngobrol lagi ya Bu ya. Baik, kapan-kapan Insya ditunggu Allah. ya. Oke, tetap tonton terus di 102,8 Serangga FM, Tegar Benar.